Cerita tentang seorang biarawati yang menemukan kebenaran Islam setelah melakukan penelitian mendalam dan mengalami berbagai peristiwa luar biasa. Bisa juga kisah tentang persatuan antara umat beragama dalam menghadapi krisis besar, yang akhirnya mengubah cara pandang banyak orang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ketika Anda subscribe channel ini, saya doakan rezekinya lancar, panjang umur dan sehat selalu. Amin. Langit sore di New York tampak kelabu saat Suster Maria duduk di bangku kayu di dalam perpustakaan gereja tua. Jemarinya yang pucat menggenggam erat sebuah buku lusuh berbahasa Arab yang baru saja ditemukannya di ruang arsip gereja. Matanya menyapu halaman demi halaman dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Tulisan-tulisan itu diterjemahkan sepotong-sepotong oleh pendeta sebelumnya, dan dari sekilas pemahamannya, Maria yakin bahwa isinya berbahaya. Hatinya bergetar oleh rasa takut dan kemarahan yang bercampur aduk. Bagaimana mungkin ini ada di rumah Tuhan? Pikirnya, napasnya mulai memburu. Sejak kecil, Maria telah dididik untuk memegang teguh keyakinannya. Ia diajarkan bahwa segala sesuatu di luar ajaran gereja adalah ancaman yang harus dijauhi. Namun kini, di tangannya, terletak kitab yang selama ini disebut-sebut sebagai kitab suci agama lain Islam. Dengan penuh curiga, ia membaca beberapa ayat yang telah diterjemahkan, dan sesuatu di dalam dirinya merasa terancam. Pemahamannya yang terbatas membuatnya salah menafsirkan kata-kata dalam kitab itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ini adalah doktrin berbahaya, bisiknya kepada dirinya sendiri, matanya membelalak dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Diliputi oleh emosi yang menggelegak, Maria bangkit dengan langkah tergesa. Dengan kitab itu masih dalam genggamannya, ia menuju ke halaman belakang gereja, di mana sebuah tong besi berkarat biasa digunakan untuk membakar kertas-kertas usang. Tangannya gemetar saat ia membuka penutup tong itu. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi dadanya terasa panas. Ia merogoh saku jubahnya, menarik keluar korek api yang biasa digunakan untuk menyalakan lilin altar. "Aku harus menghancurkannya, sebelum menyesatkan lebih banyak orang," desisnya dengan suara bergetar. Tanpa berpikir panjang, ia menyulut api dan melemparkan kitab itu ke dalam kobaran yang mulai membesar. Lembaran-lembaran Al-Quran mulai menghitam dan melengkung, diiringi suara gemeretak kayu yang terbakar. Maria menatap api itu dengan dada yang masih bergemuruh, tetapi alih-alih merasa lega, ia justru merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak, memohon untuk berhenti. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang menerpa, membuat beberapa halaman yang belum terbakar sempurna terbang keluar dari tong. Salah satu halaman jatuh tepat di kakinya, nyaris tak tersentuh api. Dengan ragu, Maria menunduk dan mengambilnya. Tulisan Arab yang masih utuh itu tampak bersinar di bawah cahaya senja yang semakin redup. Hatinya berdebar keras saat ia menyadari sesuatu, halaman itu memuat sebuah ayat yang artinya berbeda dari apa yang ia pikirkan sebelumnya. Alisnya berkerut saat ia membaca terjemahan yang tersisa. "Tidak mungkin," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Dalam sekejap, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Api masih berkobar di tong besi, tetapi yang terbakar kini bukan hanya lembaran kitab itu, melainkan keyakinannya yang selama ini tak tergoyahkan. Ia merasa seakan telah melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak dapat ia tarik kembali. Tangannya yang gemetar semakin erat menggenggam lembaran yang tersisa itu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, tetapi ia tidak tahu apa yang membuatnya menangis, apakah itu penyesalan, atau ketakutan akan sesuatu yang baru saja ia sadari. Langkah kaki terdengar mendekat, membuat Maria tersentak. Ia mendongak dan melihat pendeta Samuel berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan mata tajam. "Maria, apa yang kau lakukan?" Suaranya berat, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak bisa ditebak, kemarahan atau kekecewaan. Maria ingin menjawab, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Lembaran yang ia genggam erat terasa semakin berat, seolah menanggung beban yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di dalam dirinya, sebuah konflik mulai berkecamuk. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Apa yang selama ini ia yakini? Dan mengapa hanya dengan membaca satu ayat yang belum terbakar, hatinya mulai mempertanyakan segalanya. Sore itu, di halaman belakang gereja yang sepi, api yang berkobar perlahan meredup, tetapi dalam hati Maria, api lain baru saja mulai menyala. Maria masih berdiri kaku di dekat tong besi yang kini hanya menyisakan abu dan bara kecil yang sekarat. Lembaran ayat yang luput dari api masih erat di genggamannya, seolah menjadi satu-satunya penopang dirinya yang hampir goyah. Pendeta Samuel mendekat, menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Maria, apa yang telah kau lakukan?" Suaranya berat, nyaris seperti bisikan yang mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar teguran, seolah ia sendiri pun merasakan ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Namun, Maria tak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat oleh rasa bersalah yang tak ia pahami, oleh ketakutan yang mendadak menyelimutinya. Malam itu, Maria tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat lembaran ayat yang jatuh di kakinya tadi, seakan-akan tulisan itu masih berbisik di sudut pikirannya.
Dengan napas tersengal, ia bangkit dari ranjangnya dan menyalakan lampu redup di kamar mungilnya di asrama biarawati. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia cari. Dengan langkah cepat, ia menuju perpustakaan gereja, tempat ia pertama kali menemukan kitab itu. Tangannya menyusuri rak-rak tua berdebu, sampai akhirnya ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di sudut meja pustakawan. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat lama dengan stempel gereja yang sudah mulai pudar. Maria duduk di lantai perpustakaan yang dingin dan mulai membaca surat itu. Isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Surat itu ditulis oleh seorang pendeta yang pernah tinggal di Timur Tengah bertahun-tahun lalu. Dalam suratnya, ia berbicara tentang betapa banyaknya kesamaan antara ajaran Yesus dan Islam, bagaimana ia menemukan bahwa pesan cinta dan ketuhanan dalam Al-Quran bukanlah ancaman, melainkan sesuatu yang justru melengkapi pemahamannya tentang Tuhan. Namun, surat itu berakhir dengan nada yang suram. Pendeta itu mengaku bahwa apa yang ia temukan tak bisa ia sampaikan kepada dunia, karena ia takut akan diasingkan oleh gereja. Surat itu ditandai dengan satu kalimat terakhir yang seolah berbicara langsung kepada Maria, kebenaran ada di antara kita, tetapi hanya hati yang terbuka yang bisa melihatnya. Maria terdiam, jari-jarinya menggenggam erat surat itu. Dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk, ketakutan, kebingungan, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini ia tolak, keraguan terhadap apa yang selalu ia yakini. Ia menatap keluar jendela perpustakaan, ke arah langit malam yang gelap tanpa bintang. Seumur hidupnya, ia merasa telah berjalan dalam cahaya, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sebenarnya telah tersesat dalam bayangan. Keesokan harinya, Maria terbangun dengan kepala penuh pikiran. Surat yang ditemukannya semalam masih tergenggam di bawah bantal, seolah menjadi bukti bahwa kejadian kemarin bukan sekadar mimpi buruk. Hatinya berdebar setiap kali ia mengingat kalimat terakhir dari pendeta misterius itu. Kebenaran ada di antara kita, tetapi hanya hati yang terbuka yang bisa melihatnya. Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya, memaksanya untuk menghadapi sesuatu yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Ia merasa perlu mencari jawaban lebih jauh, tetapi di mana? Siapa yang bisa membantunya memahami hal ini tanpa memandangnya sebagai seorang pengkhianat? Saat gereja mulai sibuk dengan persiapan misa pagi, Maria menyelinap keluar dengan menyelubungi dirinya dalam mantel tebal. Udara dingin New York menusuk kulitnya saat ia berjalan cepat menuju perpustakaan kota. Tempat itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa mencari kebenaran tanpa rasa takut. Jantungnya berdebar saat ia melewati rak-rak buku yang tinggi, matanya mencari sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Akhirnya, ia menemukan bagian yang jarang ia kunjungi, rak yang berisi buku-buku tentang agama-agama dunia. Tangannya ragu-ragu sebelum akhirnya mengambil sebuah buku berjudul, Islam dan Kekristenan, Dialog Sejarah dan Teologi. Maria duduk di sudut ruangan yang sepi dan mulai membaca dengan hati-hati. Semakin dalam ia menyelami halaman demi halaman, semakin ia menyadari bahwa banyak pemahamannya selama ini ternyata keliru. Ia menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kasih sayang, tentang Yesus yang dihormati sebagai nabi, tentang bagaimana Islam mengajarkan ketakwaan yang hampir sama dengan yang ia pelajari sejak kecil. Mata Maria mulai berkaca-kaca, bukan karena ketakutan, tetapi karena keterkejutan. Ia merasa seakan-akan sebuah jendela baru terbuka dalam pikirannya, memperlihatkan pemandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang ia kira selama ini. Namun, sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara berat seorang pria mengejutkannya. "Anda mencari sesuatu yang penting, suster." Maria tersentak dan menoleh. Seorang pria parubaya dengan janggut rapi berdiri di hadapannya, mengenakan setelan sederhana tetapi berwibawa. Dari sorot matanya yang tenang, Maria tahu pria ini bukan orang biasa. "Saya Imam Yusuf," katanya sambil tersenyum ramah. "Saya bisa membantu, jika Anda menginginkannya." Maria menelan ludah. Ia tahu, sejak detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Maria menatap Imam Yusuf dengan ragu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang menenangkan, tetapi di saat yang sama, ia merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang, satu langkah lagi, dan ia mungkin tak akan pernah bisa kembali. Tangannya mencengkeram erat buku yang tadi ia baca, seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa. Saya hanya ingin memahami." Suaranya bergetar. Imam Yusuf mengangguk dengan lembut, seakan memahami kegelisahan yang menguasai hati Maria. "Kebenaran tak perlu ditakuti, suster," katanya tenang. Ia hanya butuh ruang di dalam hati untuk diterima. Mereka duduk di sudut perpustakaan, di meja kecil yang jauh dari perhatian orang lain. Maria menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Ia menceritakan tentang surat misterius yang ditemukannya, tentang bagaimana ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang selama ini diajarkan kepadanya. Namun, suaranya melemah saat ia mengakui sesuatu yang masih menghantuinya, tindakannya membakar Al-Quran. Matanya menunduk, takut melihat reaksi Imam Yusuf. Namun, yang ia dengar bukan kemarahan atau kecaman, melainkan suara lembut penuh pemahaman.
Tuhan lebih mengetahui isi hati kita daripada manusia manapun, ujar Imam Yusuf. Kadang, perjalanan menuju cahaya dimulai dari langkah yang paling gelap. Air mata menggenang di pelupuk mata Maria. Ia tidak mengerti mengapa seorang imam muslim bisa berbicara dengan kelembutan yang justru lebih menenangkan dibanding banyak orang di gereja yang selama ini ia anggap sebagai keluarganya. Lalu, mengapa saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya? Mengapa saya mulai merasa bahwa semua yang saya yakini selama ini, mungkin belum sepenuhnya benar? Suaranya lirih, seakan takut mendengar jawabannya sendiri. Imam Yusuf tersenyum tipis, karena hati yang mencari tidak akan pernah dibiarkan tersesat. Tuhan selalu punya cara untuk membimbing mereka yang tulus ingin menemukannya. Kata-kata itu menghantam jiwa Maria seperti ombak besar. Ia menatap Imam Yusuf, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kebingungan atau ketakutan, tetapi keinginan yang tulus untuk mencari tahu lebih dalam. Tanpa disadarinya, jemarinya perlahan mengendur, melepaskan ketakutan yang selama ini ia genggam erat. Hari itu, di sudut perpustakaan kota, ia tidak hanya berbicara dengan seorang imam. Ia telah membuka pintu menuju perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Maria terbaring di ranjang sempitnya dengan pikiran yang tak henti berputar. Percakapannya dengan Imam Yusuf masih terngiang-ngiang di kepalanya, kata-katanya terus menggema di dalam hatinya. Tuhan selalu punya cara untuk membimbing mereka yang tulus ingin menemukannya. Ia ingin menepis perasaan yang menggelayut di dadanya, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat suara itu berbisik dalam benaknya. Dengan hati yang resah, Maria akhirnya terlelap dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang luas. Matahari bersinar terik, tetapi anehnya, ia tidak merasakan panas. Di kejauhan, ia melihat sosok seorang pria berjubah putih, wajahnya bercahaya tetapi tak dapat ia kenali. Pria itu melangkah mendekatinya, dan dengan suara yang lembut tetapi penuh kewibawaan, ia berkata, "Wahai Maria, mengapa hatimu gelisah?" Maria membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi tak ada suara yang keluar. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya, terdapat sebuah kitab dengan cahaya yang bersinar lembut. Kitab itu adalah Al-Quran. Maria menatap kitab itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia ingin menolaknya, tetapi kakinya terasa berat untuk bergerak. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, dan saat jari-jarinya menyentuh kitab itu, ia merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, angin lembut berhembus di sekelilingnya, membawa suara lantunan ayat yang begitu indah dan menenangkan. Suara itu seakan berbicara langsung ke dalam jiwanya, membuatnya merasa kecil tetapi sekaligus damai dalam keagungan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat ia mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya, dan ia terbangun dengan napas tersengal. Jantung Maria berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya, tetapi yang membuatnya gemetar bukan ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya masih naik turun saat ia menatap sekeliling kamarnya yang gelap. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu hidup. Ia menyentuh dadanya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hatinya telah berubah. Ia tidak lagi menolak kebenaran yang perlahan mulai ia lihat. Seolah Tuhan sendiri telah berbicara kepadanya melalui mimpi itu. Maria duduk di tepi ranjangnya, masih berusaha memahami makna mimpi yang baru saja dialaminya. Hatinya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena sebuah kesadaran yang tak dapat ia tolak lagi. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Cahaya matahari pagi itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih menenangkan. Seolah alam semesta ingin memberitahunya bahwa jalan yang sedang ia tempuh bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah panggilan. Namun, di balik semua itu, ada ketakutan yang masih membayangi. Apa yang akan terjadi jika orang-orang di gereja mengetahuinya? Bagaimana reaksi pendeta Samuel? Akankah ia diusir, dikucilkan, atau bahkan dianggap sebagai pengkhianat? Maria tahu ia tidak bisa menyimpan ini sendirian. Dengan tangan gemetar, ia meraih mantel dan melangkah keluar dari asrama biarawati, menuju tempat satu-satunya yang kini bisa memberinya jawaban, masjid tempat Imam Yusuf berada. Jalanan masih sepi, hanya beberapa orang berlalu lalang, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada bayangan yang terus berusaha menahannya. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya, sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Saat ia tiba di depan masjid sederhana itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Maria ragu sejenak sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Imam Yusuf menyambutnya dengan senyuman hangat. "Saya sudah menunggumu, Suster Maria," katanya lembut, seolah sudah tahu bahwa Maria akan datang. Wanita itu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus bagaimana," suaranya hampir tak terdengar. Imam Yusuf mengangguk, mengisyaratkan Maria untuk masuk.
Di dalam, suasana begitu damai. Tidak ada patung, tidak ada lilin yang menyala, hanya ruang sederhana dengan hamparan karpet dan cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Namun, entah mengapa, Maria merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka duduk berhadapan, dan Maria mulai bercerita tentang mimpinya, tentang kegelisahannya, tentang ketakutannya. Imam Yusuf mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa memaksanya untuk mengambil keputusan. Hati yang ikhlas akan selalu diberi petunjuk, ujarnya pelan. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi jika hatimu telah menemukan kebenaran, maka jangan takut untuk mengikutinya. Maria terdiam, air mata mengalir perlahan di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, ia mulai menerima bahwa mungkin, selama ini, ia telah mencari sesuatu yang baru ia temukan hari ini. Maria kembali ke gereja dengan hati yang masih bergetar. Percakapannya dengan Imam Yusuf terus terngiang di pikirannya, menguatkan tetapi sekaligus menambah beban yang harus ia pikul. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil tidak akan mudah. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya di gereja, mengabdikan diri sebagai seorang biarawati, dan kini ia merasa seakan seluruh dunianya berguncang. Ia ingin berdoa, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ragu kepada siapa ia harus berdoa. Seakan-akan ia telah berada di persimpangan jalan, dan langkah berikutnya akan menentukan seluruh hidupnya. Saat ia memasuki gereja, Pendeta Samuel berdiri di tengah ruangan dengan tatapan tajam. "Maria," suaranya dalam dan tegas, "kemana saja kau pagi ini?" Maria menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. "Saya hanya berjalan-jalan, merenung," jawabnya pelan. Namun, Pendeta Samuel sepertinya tidak puas dengan jawaban itu. "Kau terlihat berbeda, ada sesuatu yang berubah dalam dirimu." Maria terdiam, ia tidak bisa berbohong, tetapi ia juga belum siap menghadapi konsekuensi dari kebenaran yang ia temukan. Namun, sebelum ia bisa berkata apapun, seorang biarawati lain berlari masuk dengan napas tersengal. "Pendeta, saya melihatnya. Saya melihat Maria keluar dari masjid pagi ini." Ruangan mendadak hening. Maria merasakan tatapan-tatapan tajam menusuknya dari berbagai arah. Bisikan-bisikan mulai terdengar, beberapa di antaranya mengandung nada kemarahan, sebagian lagi ketidakpercayaan. Pendeta Samuel menatapnya dengan sorot mata yang penuh dengan kekecewaan dan kecurigaan. "Apakah ini benar?" tanyanya dengan nada dingin. Maria merasa tenggorokannya mengering, tetapi ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Dengan napas gemetar, ia mengangkat wajahnya dan menjawab, "Ya, saya pergi ke sana untuk mencari jawaban." Jawaban itu menggema di seluruh ruangan, membawa gelombang keheningan yang lebih mencekam. Pendeta Samuel menarik napas panjang, lalu menggelengkan kepala. "Maria, apakah kau sadar apa yang kau lakukan? Kau bermain dengan api, kau mempertaruhkan segalanya." Maria menatapnya, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak bermain dengan apapun. Saya hanya ingin mencari kebenaran," bisiknya. Namun, ia bisa melihat bahwa kata-katanya tidak diterima. Ia bisa merasakan bahwa sejak detik ini, dirinya bukan lagi bagian dari mereka. Maria mengerti, inilah awal dari ujian yang sesungguhnya. Maria berdiri membeku di tengah gereja, dikelilingi oleh tatapan penuh kecurigaan dan kemarahan. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia telah mengatakan yang sebenarnya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Pendeta Samuel melangkah mendekat, sorot matanya penuh kekecewaan dan amarah yang tertahan. "Maria," suaranya bergetar, "kau telah mengkhianati imanmu. Kau telah mencemarkan nama gereja ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati memasuki rumah ibadah lain, apalagi sebuah masjid?" Suasana gereja menjadi semakin tegang. Beberapa biarawati mulai berbisik, sementara yang lain menatap Maria seakan ia adalah seorang pendosa besar. Maria menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Saya tidak bermaksud mengkhianati siapapun," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Saya hanya ingin memahami, saya ingin mencari kebenaran." Tetapi kata-katanya tidak diterima. Pendeta Samuel mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. "Kebenaran?" tanyanya dengan nada sinis. "Kebenaran tidak bisa ditemukan di luar gereja ini. Kau telah dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan, Maria." Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dingin, "Jika kau masih ingin menjadi bagian dari kami, kau harus bertobat dan berjanji untuk tidak pernah mendekati mereka lagi." Maria menundukkan kepalanya. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Jika ia menyerah, ia bisa kembali ke kehidupan lamanya, tetapi hatinya akan selalu dipenuhi keraguan. Jika ia menolak, ia akan kehilangan segalanya. Dengan napas gemetar, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya tidak bisa berbohong pada diri sendiri, pendeta. Saya tidak bisa menutup mata terhadap apa yang telah saya pelajari." Kata-katanya membuat seluruh ruangan terdiam. Pendeta Samuel memejamkan matanya sejenak, lalu dengan nada dingin, ia berkata, "Jika itu pilihanmu, maka kau bukan lagi bagian dari gereja ini. Pergilah,
Maria, kau bukan lagi seorang biarawati. Seakan petir menyambar dirinya, Maria merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Beberapa biarawati menutup mulut mereka dengan kaget, sementara yang lain membuang muka, seolah-olah Maria sudah menjadi orang asing. Dengan langkah berat, ia berbalik dan berjalan keluar dari gereja. Udara dingin menyambutnya saat ia melangkah ke jalanan, tetapi anehnya, ia merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bebas, walau kebebasan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Maria menyadari bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Maria melangkah keluar dari gereja dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hatinya terasa kosong, tetapi di balik itu ada sesuatu yang baru tumbuh, sebuah keberanian yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Langit senja menyelimuti kota dengan cahaya kemasan, seolah menjadi saksi atas langkah barunya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia telah kehilangan rumah, komunitas, dan identitas yang selama ini ia genggam erat. Sekarang, ia harus mencari tempat baru di dunia yang terasa asing baginya. Tanpa tujuan yang jelas, Maria berjalan, menyusuri jalanan kota hingga langkahnya membawanya kembali ke masjid. Ia berdiri ragu di depan pintu, bertanya-tanya apakah ia benar-benar diterima di sini. Sebelum ia sempat memutuskan, pintu terbuka, dan Imam Yusuf muncul dengan senyuman hangat. "Aku tahu kau akan kembali," katanya lembut. Maria menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku telah kehilangan segalanya," suaranya hampir tak terdengar. Imam Yusuf menggeleng pelan. "Tidak, kau baru saja menemukan sesuatu yang lebih besar." Di dalam masjid, beberapa jamaah mulai berkumpul untuk salat. Maria memperhatikan mereka dengan hati yang bergetar. Ada ketenangan dalam gerakan mereka, sebuah kepasrahan yang tulus. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Selama ini, ia mencari kebenaran, dan kini ia merasa begitu dekat dengannya. "Jika hatimu telah menemukan cahaya, jangan ragu untuk mengikutinya," kata Imam Yusuf. Maria menarik napas dalam, menyadari bahwa keputusan terbesar dalam hidupnya sudah berada di depan mata. Saat azan berkumandang, menggema di seluruh ruangan, Maria merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan tantangan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin. Ia tidak lagi sendiri, dan ia tidak lagi takut. Dengan suara bergetar, ia melangkah maju, siap mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah aula pertemuan antaragama yang sederhana namun penuh kehangatan, Maria berdiri di tengah-tengah kerumunan. Suasana itu dipenuhi oleh bisikan lembut doa dan harapan, seolah-olah setiap jiwa yang hadir turut merasakan perjalanan panjangnya. Maria, dengan mata yang masih menyimpan sisa-sisa air mata perjalanan pahit dan manisnya, mulai mengungkapkan kisah pencarian jiwanya. Suaranya awalnya gemetar, namun seiring dengan setiap kata yang terucap, kepercayaan dan ketenangan perlahan menggantikan keraguan yang pernah mendera. Mengingat perjalanan panjangnya yang penuh lika-liku, dari masa-masa gelap di mana ia merasa terasing, hingga saat-saat penemuan kebenaran yang menggugah, Maria berbicara tentang bagaimana pencarian itu telah membawanya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang cinta, keadilan, dan rahmat ilahi. Ia menceritakan betapa setiap langkah, meski penuh tantangan, telah menuntunnya pada cahaya yang tak terduga. Dalam setiap kalimatnya terselip kerinduan untuk menemukan kedamaian dan keutuhan batin, mengajak setiap pendengar untuk tak pernah berhenti mencari makna di balik setiap peristiwa kehidupan. Mendengar cerita Maria, para jamaah yang hadir merasakan getaran emosional yang sama. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, satu persatu, mereka pun mengangkat suara, menyatu dalam sebuah ritme doa yang menyentuh hati. Suara-suara itu seakan menjadi alunan simfoni spiritual, mengikat perbedaan dalam satu ikatan universal, sebuah pengakuan bahwa pencarian kebenaran adalah hak setiap insan. Momen itu bukan hanya tentang pernyataan pribadi, melainkan sebuah seruan akan persatuan dan kebangkitan jiwa. Saat doa bersama mencapai klimaksnya, ruangan itu seolah bergetar dengan kekuatan harapan dan pembaruan. Setiap kata yang diucapkan menjadi saksi bisu perjalanan batin yang mendalam, mengubah duka menjadi kekuatan, dan ketakutan menjadi keberanian. Maria menatap sekeliling, melihat bahwa bukan hanya dirinya yang telah menemukan secercah cahaya, melainkan juga banyak hati yang kini terbuka untuk menerima kebenaran yang universal. Suasana penuh keharuan itu mengisyaratkan bahwa perjalanan mereka semua, meski berbeda jalan, telah mencapai titik temu dalam cinta dan kedamaian. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Maria mengakhiri pertemuan itu. Di balik senyum tulus dan mata yang berbinar, tersimpan tekad kuat untuk terus menyebarkan pesan perdamaian dan kebersamaan. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, dan tantangan di depan masih banyak, namun kini ia berjalan dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang telah menemukan panggilan sejatinya. Bab baru telah dimulai, sebuah awal yang mengajak setiap insan untuk merangkul perbedaan dan menemukan cahaya di tengah kegelapan.